Tuh, ada yang buah tuh, ada yang buah. Udah. Dan saran saya akui saja lah ya, transfer penyakit ke kelapa itu hanyalah trik sulap saja. Mulai lagi batu merah delima juga itu hanyalah permainan sulap yang dibeli di toko online. Begitu juga keris petir, begitu juga batu getar yang diklaim bisa menjadi pagaran, bisa menjadi kekebalan. Gamelan nih, kekebalan atau pagaran apa anu gitu. Akui saja bahwa itu semua hanyalah trik, karena kalau tidak diakui bahwa itu trik, Anda bukan hanya membohongi 1-2 orang loh, tapi Anda sedang membohongi jutaan orang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau ngebahas tentang Marcel Radival yang mendatangi sebuah padepokan. Tapi ini harus liatin KTP dulu ya. KTP mana? KTP. Ini KTP saya. Oke, aman ya. Ini KTP lama nih, nggak pernah saya ganti ya. Ya udahlah, tetap itu aja kan. Ya, ini semua berawal dari tayangan-tayangan Gus Samsudin yang memperlihatkan kesaktiannya. Memang dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah orang sakti, tapi dia selalu menampilkan kesaktian-kesaktian di channel YouTube-nya. Dan tidak ada keterangan di video bahwa itu hanya sebatas tontonan hiburan saja. Sebagai pesulap profesional seperti Marcel Radival yang jam terbangnya sudah cukup banyak ya, tentu paham apa yang dilihat itu merupakan trik sulap. Beneran gak nih si orang yang berpakaian agama ini membohongi gitu? Bohong-bohongan doang atau ilmunya trik doang? Langsung aja nih, kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Trik sulap santet bola api, Gus Samsudin Jadab. kita akan mencoba. Bener. Ini kalau nggak salah, orang ini yang nerima, di deskripsi videonya tuh nerima transfer penyakit ke kelapa, ke kambing gitu-gitu juga ya. Dan di ilmu merah, transfer penyakit ke kelapa tersebut, pembohongan atau penipuannya udah pernah dibongkar juga rahasianya di video yang ini nih. Kalau kamu belum nonton, kamu tonton ya. Dan kalau nggak salah juga ini pernah dikontak sama admin gua ya. Ini untuk dimintai klarifikasi plus pembuktian dari setiap konten-kontennya. Tapi kita tidak direspon. Reaksinya akan timbul. Oh, piringnya diludahin untuk kamuflase, seolah-olah cairan kimianya tuh air ludahnya. Tempat tidur ditambah. Wah, ini mah trik-trik dasar banget, trik anak SD ini mah. Iya, ini mah trik anak SD tuh, kebakar. Kalau pakai 2 cairan mah trik anak SD. Wis. Melakukan trik sulap bola. Iya. Oke, ya kurang lebih kayak gitulah. Dari situlah muncul keinginan Marcel Radival untuk melakukan pembuktian apa benar yang ditampilkan di YouTube-nya itu beneran nyata seperti sakti yang diperlihatkan itu. Karena zaman sekarang banyak sekali ya penipuan-penipuan berkedok goib, penipuan berkedok kesaktian dan lain-lainnya. Walaupun di sini saya tidak ada klaim sama sekali bahwa pihak Samsudin itu menipu ya. Nah, disinilah perlu pembuktian. Yang mana nih yang benar? Itu beneran settingan apa bukan? Karena konten kreator goib lainnya yang didatangi oleh Marcel Radival seperti Kang Ujang Bustomi merupakan orang yang mempelopori konten Gerebek Dukun Santet. Itu sudah ngaku bahwa itu hanya tayangan settingan saja. Kalau kita amati live streamingnya Marcel Radival pas datang ke sana ya, terlihat awal mulanya tuh biasa-biasa saja. Bahkan terlihat Marcel Radival bercanda di depan gerbang itu. Di situ banyak warga, terlihat ya udah biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Suasana kemudian menjadi panas setelah datangnya seseorang yang berdebat dengan Marcel Radival mengenai pembuktian di depan gerbang tersebut, yang katanya itu adalah seorang pengacaranya Gus Samsudin. Pak, posisi kita kan adalah kami penasaran di sini. Kami penasaran aja. Kita penasaran doang. Penasaran soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Karena selama ini Siapa yang bilang? loh, kan kondisinya loh, saya penasaran. Saya penasaran. Terus kalau Saya penasaran. Kami penasaran. Kalau nggak beli gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya Dia udah. memang nggak boleh Nggak kan. boleh. Ya udah. Gimana? Gitu aja. Kan kalau misalnya memang dari sini nggak boleh, ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamera ke saya. Saya Ya. Priarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjati Jati. Mereka Michelle, saya nggak tahu nama Marcel, namanya asli siapa, nggak tahu alamatnya mana, nggak tahu, dia nggak nunjukin KTP kepada saya, ya. Katanya dia penasaran. Iya dong, nggak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk, ya. Maka tidak saya izinkan, karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke, saya jadi nah, kan kita memang kondisinya adalah Oke, jadi kita kan kondisinya tidak diizinkan. Tidak saya izinkan. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, nama lengkapnya, ya. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu, oke? Ya. Hanya penasaran. Oke, jadi gitu aja Pak. Jadi Terima kasih. videonya seperti itu. Terima kasih kalau gitu, artinya kita dapat jawabannya adalah kita tidak bolehkan. Berarti Tidak nggak boleh diizinkan. untuk Ya, jadi Marcel Radival itu tujuannya sebenarnya edukasi, biar masyarakat itu tidak dibodoh-bodohi oleh tayangan-tayangan yang pura-pura sakti gitu loh. Kalaupun Marcel Radival dianggap fitnah, ya buktikan saja beneran sakti apa enggak. Tapi kalau teman-teman nonton sampai selesai live streamingnya itu, kalau katanya orang Jawa, ini bulet, nggak ketemu arah pembicaraannya kemana. Bahkan penasaran pun dijadikan persoalan. Nggak boleh pembuktian karena penasaran.
Lah, gimana ceritanya ini? Loh, Apa dong? ini teman kamu bilang apa? Ya, Teman penasaran. kamu bilang penasaran. Iya, Saya bilang tidak bisa. Oke, Kenapa? Pak. Geser, Jangan geser, dipelintir. geser sini, geser sini, geser sini. Geser sini, geser sini. Apa? Teman Geser sebentar. sini. Kamu Ya, Pak. apa? Jangan dipelintir. Saya mau pembuktian, Pak. Loh, bukan. Teman kamu ini bilang Iya, kan penasaran. Kalau hanya penasaran tidak boleh karena kenapa? 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 Karena video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Gimana? Enggak nantang saya. Loh, gimana? Kenapa bagaimana? Mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua Apa? penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Udah, kita Hah? Oke, maaf, Pak. Berikan waktu saya untuk bicara kepada Pak. Iya, iya, Ya, betul. gini, ya. Jadi intinya agenda kita kesini ingin melakukan pembuktian, boleh atau tidak itu aja. Loh, bukan masalah ini pola malah ini kita penasaran katanya. Iya, kan bagian dari Kalau penasaran. penasaran tidak boleh. Saya yang kita ngizinin. So, Padahal sangat wajar sekali ada orang yang penasaran dengan orang yang memperlihatkan kesaktian di sosial media dan berujung pembuktian pastinya biar nggak jadi fitnah. Namun karena suasana sudah semakin tidak kondusif, datanglah Pak Kepala Desa meminta KTP kepada Marcel Radival. Ya tentu Marcel Radival kaget dong, kok saya dimintain KTP, saya kan cuma datang doang ke situ. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian kan. Ya, betul. Udah. Kalau memang tidak boleh ya udah kita pulang. Betul, kayak gitu aja. Sesimpel itu, Iya, Pak. itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Anda siapa, dari mana, terus setelah itu maksud tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. KTP Ya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Makanya tadi saya tanya, Mas, asli dari mana? Ada KTP-nya? Ada. Ya, minta KTP-nya. Nah, yang masuk ke wilayah orang lain gimana? Masuk wilayah. Iya. Sepengalaman saya hidup di Jawa Timur itu ya, kita sering touring sama teman-teman kalau lagi ya pengen refreshing ya, masuk ke desa-desa melihat suasana desa-desa di sana. Dan nggak ada yang kita kenal satupun dan tidak ada yang memintai KTP kepada kita. Ya mungkin karena kondisinya pada saat itu ketika Pak Kepala Desa datang sudah nggak kondusif ya. Jadi Pak Kepala Desanya bertanya-tanya ini ada apa. Akhirnya mintalah KTP-nya Marcel Radival. aku mau pulang aja. KTP Makasih, Pak, maafin. KTP mana? Mau pulang. KTP-nya mana? Ditanya Pak Kepala Desa ini. Saya mau Bisa. pulang. KTP-mu mana? Dan pada akhirnya pun Marcel Radival memberikan KTP-nya untuk difoto oleh Pak Kepala Desa tersebut. Apa ini? Namanya? Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak di-share ya. Oke Saya. ya. Ini Ya. privacy guys yang dipegang. Ini identitas KTP ya. Dipegang sama ini. Ini identitas KTP ya. Kepala desa. Dia. Rejo Winangun bukan kita. Oh, Rejo Winangun. Kita itu wilayah kabupaten. Terus Dah. foto sama saya. Tadi saya tanya itu diminta surat Foto. Privacy. Iya. Setelah Pak Kepala Desa mendapatkan foto KTP Marcel Radival, mulailah terlihat tenang kepala desanya. Namun ternyata terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat tim Marcel Radival merasa terancam ada di sana. Tuh. Ada yang buah tuh, ada yang buah. Oh, enggak. Udah. Ini banyak penuh dengan ancaman ya. Banyak penuh dengan ancaman ya. Ya, akhirnya tim Marcel Radival memilih untuk lebih baik pulang saja ya, karena kondisi sudah semakin tidak kondusif. Lagi pula kan tadi di awal sudah ada yang mengatakan bahwa tidak diizinkan untuk pembuktian karena alasan rasa penasaran tim Marcel Radival dianggap sebuah fitnahan ya. Padahal sebenarnya kan untuk membuktikan apakah benar Marcel Radival itu memfitnah, mengatakan bahwa itu hanya trik sulap saja. Tentu untuk mengetahui itu semua apakah fitnah apa bukan, ya harusnya ada pembuktian ya. Namun ternyata tidak ada pembuktian apa-apa. Tapi teman-teman, kedatangan Marcel Radival ke sana juga tidak sia-sia karena tayangan live streaming Marcel Radival memperlihatkan kepada masyarakat bahwa beginilah kondisi yang sebenarnya tayangan gerebek-gerebek orang-orang yang ngaku sakti. Jika gerebekannya itu nyata, maka akan dianggap keributan oleh warga setempat tersebut. Namun apa yang terjadi di channel-channel gerebek dukun santet, gerebek-gerebek orang sakti lainnya itu semuanya settingan. Terlihat berjalan rapi, nggak ada yang mintain KTP, warga masyarakat di sana juga nggak geger dengan adanya hal tersebut. Ya, karena itu semuanya hanya settingan. Dan saran saya akui saja lah ya, transfer penyakit ke kelapa itu hanyalah trik sulap saja. Mulai lagi batu merah delima juga itu hanyalah permainan sulap yang dibeli di toko online. Begitu juga keris petir, begitu juga batu getar yang diklaim bisa menjadi pagaran, bisa menjadi kekebalan. Gamelan ini, kekebalan atau pagaran apa anu gitu. Akui saja bahwa itu semua hanyalah trik. Karena kalau tidak diakui bahwa itu trik, Anda bukan hanya membohongi 1-2 orang loh,
tapi Anda sedang membohongi jutaan orang di Indonesia. Dan kalau Anda tetap ngeyel, nggak mau mengakui bahwa itu hanyalah settingan, bahwa itu hanyalah trik sulap, Anda akan terus-menerus dimintai pembuktian oleh banyak orang di sosial media. Masih mending kalau cuma minta pembuktian aja, takutnya kualat ya, karena banyak ya yang terbohongi dengan tayangan tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi itu bawa sholawat loh ya, bawa-bawa ilmu Allah, bawa-bawa karomah. Bukan kita tidak percaya karomah, bukan kita tidak percaya kekuatan sholawat. Kita percaya sebagai muslim, akan tetapi jika ditampilkan dengan trik sulap seperti itu, malah menjadi tayangan pembodohan kepada masyarakat. Dan bahayanya bisa menjadi penyelewengan akidah juga. Nah, buat teman-teman yang sudah percaya bahwa itu hanyalah trik sulap, bahwa itu hanyalah settingan saja, alhamdulillah saya ucapkan selamat, Anda terselamatkan dari pembodohan tayangan-tayangan kesaktian palsu yang mengatasnamakan ilmu hikmah, ilmu karomah, mengatasnamakan kekuatan sholawat dan lain-lainnya. Dan buat Anda yang masih ngeyel mempercayai bahwa itu adalah tayangan asli yang ternyata hanya settingan, trik sulap, ya saya doakan semoga cepat terbuka hatinya ya. Teman-teman bisa lihat juga kenapa Marcel Radival bisa berani datang jauh-jauh ke sana ya, ke padepokan tersebut, karena dia yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi teman-teman ya, orang yang memegang sebuah kebenaran itu ciri-cirinya akan berani, tetapi orang yang memegang kebohongan ciri-cirinya mereka akan takut dan mereka akan merasa panik gitu. Kalau sudah sedemikian rupa fakta yang terungkap dan terbongkar dan masih aja menganggap itu tayangan karomah asli, kesaktian asli, Allahu Akbar. Saya doakan saja ya, sekali lagi saya doakan semoga cepat sadar. Oke teman-teman, masih ada lagi pembahasan lainnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.